B. Di sini saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Kulturalisme Ritual Ikan Terubuk dengan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampu Bapak M. Siddiq SPD MPD. Latar belakang masalah. Nilai-nilai etika dan estetika dalam karya sastra seringkali terlupakan oleh gaya hidup instan. Berkembangnya teknologi dan semakin laju arus modernisasi seperti masuknya budaya asing dari luar telah banyak memberi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, perubahan yang terjadi banyak mengarah pada krisis moral. Alasan memilih judul. Ada beberapa pertimbangan yang mendorong saya tertarik untuk memilih judul Kulturalisme Ritual Ikan Terubuk, yaitu saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Lembaga Adat Melayu Riau dalam mengembangkan budaya Melayu di Provinsi Riau. Saya ingin memberikan bahan baca kepada pembaca terkait kulturalisme ritual ikan terubuk. Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan akan budaya-budaya lokal sudah semakin melemah, sehingga penting untuk melestarikan dan mengenalkan kembali dengan salah satunya lewat tulisan ini. Adanya teori-teori yang mendukung dalam judul ini. Penjelasan istilah. Untuk menghindari kekeliruan atau salah tafsir dalam menafsirkan judul yang saya cantumkan pada makalah pribadi ini, yaitu kulturalisme ritual ikan terubuk, maka diperlukan pendeskripsian mengenai variabel dalam penelitian ini, yaitu kulturalisme. Kata kulturalisme atau kultur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan budaya atau kebudayaan. Yang dimaksud dengan kultur atau budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi. Ritual. Ritual adalah istilah umum yang merujuk kepada rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, doa, dan bacaan. Menggunakan perlengkapan baik dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama. Dipimpin oleh seseorang. Ritual dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan secara transendental dengan sesuatu yang dianggap sebagai yang maha kuasa. Biasanya ritual terangkai dalam berbagai bentuk simbolis di dalam pelaksanaannya dan juga memiliki stratifikasi sifat kesakralan atau keseriusan dalam pengertian di dalam kelompok tertentu. Ikan terubuk. Ikan terubuk merupakan jenis ikan beruaya yang hidup di perairan laut dan beruaya di perairan-perairan payau untuk melakukan pemijahan. Ikan terubuk banyak ditemukan di perairan Asia, India, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Asia Tenggara. Khususnya di sekitar pesisir dan muara sungai di Indonesia, ikan ini banyak ditemukan di wilayah pesisir timur Sumatera, termasuk di lanskap lahan basah Riau. Sejak 1970-an, populasi ikan terubuk di Riau mulai menghilang. Bahkan, ikan terubuk yang sebelumnya ditemukan di wilayah Bengkalis terancam punah. Masuk kepada permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Kurangnya pengetahuan banyak orang, terutama anak muda, akan budaya ikan terubuk. Yang kedua, pada masa sekarang, jarang ditemukan masyarakat yang masih melestarikan budaya ikan terubuk. Yang ketiga, masih kurangnya pengenalan akan budaya-budaya ikan terubuk terutama di kalangan mahasiswa dan siswa. Yang keempat, lemahnya minat mahasiswa dalam mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam ritual ikan terubuk. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengertian ritual ikan terubuk? Yang kedua, apakah ritual ikan terubuk masih dilestarikan dalam masyarakat Melayu? Yang ketiga, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam ritual ikan terubuk? Yang keempat, bagaimanakah kulturalisme ritual ikan terubuk? Yang ketiga, batasan masalah. Untuk memudahkan dalam penulisan dan penyajian teori, maka permasalahan dalam karya ilmiah dibatasi pada kulturalisme ritual ikan terubuk. Masuk pada landasan teori. Pengertian kulturalisme kultur atau kebudayaan budaya. Pengertian budaya. Kata budaya secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya dengan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Berdasarkan hal itu, maka pengertian budaya adalah cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian budaya adalah
sebuah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh besar, yaitu alam dan zaman, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia dalam mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat damai dan tertib. Yang kedua, menurut Sukmono, pengertian budaya adalah hasil kerja atau upaya manusia yang berwujud benda ataupun pemikiran pada masa hidup di kala itu. Dan yang terakhir, Konjaraningrat, pengertian kebudayaan adalah sebuah gagasan rasa, tindakan dan karya manusia selama hidupnya. Konjaraningrat menyatakan bahwa semua hal ini dihasilkan dari upaya manusia saat bersosialisasi atau bermasyarakat. Konjaraningrat membagi pengertian budaya dalam 3 wujud, yaitu pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks, berupa ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai rangkaian aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Berdasarkan beberapa definisi budaya atau kebudayaan adalah suatu ide atau gagasan, tindakan atau kebiasaan, serta hasil karya atau bisa disebut milik manusia yang merupakan makhluk tertinggi yang memiliki kemampuan untuk mengubah serta memberikan bentuk dan susunan terhadap kehidupan. Fungsi dari budaya. Kebudayaan memiliki fungsi yang vital bagi manusia untuk menghadapi berbagai macam kekuatan, seperti kekuatan alam dan kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, manusia juga membutuhkan kepuasan, baik dalam bidang spiritual dan bidang material. Seluruh kebutuhan masyarakat tersebut dapat dipenuhi dengan kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, fungsi budaya adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengetahui secara bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap bila berhubungan dengan orang lain di dalam kehidupan. Ciri-ciri budaya. Ciri menonjolnya antara lain adalah adanya nilai-nilai yang dipersepsi, dirasakan, dan dilakukan. Hal ini dikukuhkan oleh Tasmara tentang kandungan utama dari esensi budaya sebagai berikut. 1. Budaya berkaitan erat dengan persepsi nilai dan lingkungan yang melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Yang kedua, adanya pola nilai, sikap, tingkah laku, sistem kerja, teknologi, hasil karsa, dan karya. Dan yang ketiga, budaya merupakan hasil pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan, serta proses seleksi, norma-norma yang ada dalam cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan tertentu. Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Bentuk dan jenis budaya. Budaya yang ada yang berkembang di Indonesia sebagai bentuk adanya peradaban Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan wujudnya. Yang pertama, ide atau gagasan. Jenis budaya yang pertama adalah budaya yang berwujud gagasan atau ide. Gagasan sendiri merupakan sebuah pola pikir yang terbentuk dari adanya ide-ide abstrak yang terkumpul menjadi satu. Yang kedua, aktivitas. Jenis budaya selanjutnya berwujud aktivitas. Adanya aktivitas yang melibatkan interaksi antar sesama manusia atau anggota dalam sebuah kelompok. Jika dilakukan secara berulang-ulang, dapat menjadi kebiasaan. Yang ketiga, hasil budaya. Jenis selanjutnya dari budaya adalah hasil budaya yang merupakan sebuah peninggalan dalam bentuk hasil karya. Karakteristik budaya. Budaya memiliki 4 karakteristik umum yang ada dalam setiap kebudayaan, yaitu pertama, berbasis pada simbol. Ekspresi kebudayaan selalu berupa ekspresi simbolik, karena yang penting dari budaya itu bukan ekspresinya, tetapi makna yang terkandung dalam ekspresi budaya. Sisi penting dari simbol adalah makna yang ditunjuk oleh simbol itu, bukan simbol itu sendiri. Yang kedua, dimiliki bersama. Kebudayaan diciptakan dan dikembangkan oleh satu komunitas masyarakat tertentu secara bersama-sama, bukan secara individual. Yang ketiga, dipelajari dan diwariskan. Kebudayaan dipelajari dan diwariskan melalui proses interaksi sosial. Proses ini disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi menunjuk pada proses penyampaian nilai-nilai kebudayaan dari masyarakat pada individu-individu yang menjadi anggota masyarakat. Yang keempat, bersifat adaptif. Kebudayaan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Tingkat kemampuan itu berbeda-beda.
antar satu masyarakat dengan masyarakat lain. Ritual. Ritual adalah istilah umum yang merujuk kepada rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, doa, dan bacaan. Menggunakan perlengkapan baik dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama. Dipimpin oleh seseorang. Ritual dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan secara transendental dengan sesuatu yang dianggap sebagai yang maha kuasa. Biasanya ritual terangkai dalam berbagai simbolis dalam pelaksanaan dan juga memiliki stratifikasi sifat kesakralan atau keseriusan dalam pengertian di dalam kelompok tertentu. Ritual menurut para ahli. Yang pertama, ritual menurut Bustanul Agus merupakan teknik atau cara metode membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan. Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga ritual sehari-hari. Untuk menunjukkan diri kepada kesakralan, suatu menuntut diperlukan secara khusus. 2. Menurut Susanne Longer dan dikutip oleh Maria Susai Davardoni, mengatakan bahwa ritual adalah suatu ungkapan yang lebih bersifat logis daripada yang bersifat psikologis. Ritual melihatkan tatanan atau simbol-simbol yang diobjekkan. Simbol-simbol ini memperlihatkan perilaku dan peranan serta bentuk pribadi para pemuja dan mengikuti pengikut masing-masing. Ketiga, menurut Mircea Eliade, sebagaimana dikutip oleh Maria Susai Davardoni, mengatakan bahwa ritual adalah sesuatu yang mengakibatkan suatu perubahan ontologis pada manusia dan mentransformasikannya pada situasi keberadaan yang baru. Misalnya, penempatan pada lingkungan yang kudus. Dalam makna religiusnya, ritual merupakan gambaran yang suci dari pergulatan tingkat dan tindakan. Ritual mengingatkan peristiwa-peristiwa primordial dan juga memelihara serta menyalur pada masyarakat. Para pelaku menjadi setara dengan masa lampau yang suci, melanggengkan tradisi suci serta memperbaharui fungsi-fungsi hidup anggota kelompok tersebut. Fungsi dari ritual. Dalam antropologi, upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus dilakukan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta agar mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan, seperti upacara sakral ketika akan turun ke sawah. Ada yang untuk menolak bahaya yang telah atau diperkirakan akan datang. Ritual untuk meminta perlindungan juga pengampunan dari dosa. Ada ritual untuk mengobati penyakit. Ritual karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia. Macam-macam ritual sesuai dengan kebutuhan individu dalam memperkokoh keimanan dan mempererat hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam kehidupan manusia. Terbentuk beberapa macam ritual, diantaranya 1. Ritual suku-suku primitif. Kepercayaan suku-suku primitif terhadap ritual adalah berupa bentuk-bentuk dari sesajian sederhana, buah-buahan pertama yang ditaruh di hutan atau di ladang, sampai pada upacara-upacara yang rumit di tempat-tempat yang dianggap suci. Suku-suku primitif ini melakukan ritual dengan cara tari-tarian dan melakukan upacara yang rumit. Yang kedua, ritual Hindu. Ada dua macam ritual orang Hindu, yakni ritual keagamaan Vedis dan agamis. Ritual Vedis pada pokoknya meliputi korban-korban kepada para dewa, sedangkan ritual agamis memusatkan perhatian pada penyembahan, puja-pujaan, pelaksanaan puasa, serta pesta-pesta yang termasuk bagian agama Hindu. Yang ketiga, ritual Jawa. Jawa memiliki tradisi dan bermacam ritual yang beragam. Ritual Jawa ditunjukkan untuk keselamatan, baik diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dalam istilah Jawa, ritual disebut selamatan. Selamatan merupakan suatu kegiatan mistik yang bertujuan untuk memohon keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Ritual juga sebagai wadah bersama masyarakat yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan perseorangan pada saat-saat tertentu. Ikan terubuk. Ikan terubuk merupakan ikan jenis buaya yang hidup di perairan laut dan perairan payau untuk melakukan pemijahan. Menyebut ikan terubuk bagi masyarakat Melayu Riau tidak semata membuka ingatan sosial soal lauk pauk untuk dimakan,
tetapi juga membuka memori kolektif kita ihwal kompleksitas nilai-nilai peradaban maritim di Riau, khususnya di wilayah sekitar Selat Bengkalis, selama berabad-abad dan di masa Kesultanan Siak. Namun bagaimanakah kondisi ikan terubuk hari ini? Kondisi populasi ikan terubuk sekarang mengalami penurunan. Hal tersebut dimungkinkan karena ikan terubuk menjadi buruan nelayan yang beroperasi di perairan Bengkalis Siak dan Kepulauan Meranti Riau. Ini tidak saja berujung pada penurunan sumber daya perairan, eksistensi ikan terubuk, bahkan perburuan terhadap jenis ikan ini telah menyebabkan ikan terubuk menjadi jenis ikan yang langka. Penyajian data dan pembahasan. Yang pertama, penyajian data. Ikan terubuk hidup berkelompok dan berenang ke muara sungai untuk bertelur. Dalam ilmu biologi, ikan terubuk berjenis Protandaus hermaphrodite. Ikan jantan yang berubah kelamin menjadi betina pada usia dewasa. Semua ikan yang berusia 2 tahun berjenis kelamin betina dengan masa hidup 2-3 tahun. Sejak abad ke-19, masyarakat Bengkalis telah mempercayai bahwa ikan terubuk jantan di Selat Malaka akan berubah menjadi betina ketika memasuki Selat Bengkalis untuk bertelur. Migrasi dari Selat Malaka ke Selat Bengkalis dan sebaliknya terjadi sepanjang tahun pada bulan baru dan bulan purnama. Bahkan di pasar Eropa dikatakan kelezatannya seperti caviar Rusia. Ikan terubuk nilai jualnya sangat mahal, terutama harga telurnya. Ikan terubuk menjadi buruan termasuk nelayan yang beroperasi di perairan Bengkalis Riau, ujar Marhalim. Selain itu, ikan terubuk juga telah menginspirasi pujangga Melayu abad ke-19 mengarang sebuah epik berjudul Syair Ikan Terubuk. Menurut Marhalim, sebuah kajian intelektualitas pernah menghubungkan syair ikan terubuk dengan sejarah raja-raja Melayu yang menafsirkan bahwa tokoh Pangeran Terubuk dalam syair Ikan Terubuk sebagai Raja Alam dan Putri Puyuh-Puyuh sebagai Sultan Ismail. Maka kisah dalam syair Ikan Terubuk merupakan kisah simbolik bagaimana Raja Alam menyerang Siak dan mengusir Sultan Ismail. Sementara itu, ikan terubuk juga tidak lepas dari aspek kosmologis, yakni melalui tradisi ritual sembah terubuk. Yang kedua, pembahasan masalah. Mendengar dan menceritakan ikan terubuk, kita langsung teringat Kabupaten Bengkalis yang pernah jaya sebagai penghasil ikan terubuk di Indonesia. Pada era 1960-an hingga 1980-an, sampai saat ini, cerita tentang Laksmana Raja di Laut menjadi cerita rakyat yang dimiliki daerah ini, yang di dalamnya terkandung cerita tentang upacara penyembahan ikan terubuk. Secara geografis, perairan Bengkalis terletak di perairan Selat Malaka yang merupakan pemisah di antara dua negara, Indonesia dan Malaysia. Perairan ini memiliki sumber daya ikan yang berpotensi yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan bagi kedua negara. Ikan terubuk di Indonesia hanya ditemukan di Bengkalis, Riau. Oleh karenanya, tidak salah jika ikan ini menjadi ikon bagi kota Bengkalis. Namun, semenjak beberapa tahun terakhir, ikan ini sudah semakin sedikit ditemukan. Namun, rakyat Bengkalis sangat mendambakan ikan terubuk kembali berjaya di perairannya. Untuk itu, upaya penyelamatan sekaligus pemanfaatannya perlu dilakukan sebelum ikan ini benar-benar hilang. Di samping itu, ikan terubuk memiliki nilai-nilai sejarah bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Mungkin sampai di sini pemaparan makalah pribadi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.